Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas isu geopolitik yang panas. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul memperingatkan bahwa agresivitas Cina di Laut Cina Selatan dan ketegangan di Selat Taiwan bukan hanya masalah Asia, tapi juga ancaman langsung bagi Eropa dan dunia. Apa maksud dari pernyataan ini? Dan bagaimana reaksi Cina? Mari kita bahas secara mendalam. Dalam kunjungannya ke Jakarta pada 20 Agustus 2025, Wadephul menegaskan, Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan adalah kawasan strategis, jalur perdagangan penting dunia. Eskalasi militer Cina di sana mengancam bukan hanya keamanan Asia, tapi juga tatanan internasional berbasis aturan, rules-based order. Menurutnya, Indo-Pasifik dan Eropa saling terhubung. Jika ada konflik besar di kawasan ini, dampaknya pasti terasa langsung di Eropa. Mari kita fokus dulu ke Laut Cina Selatan. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah laut itu dengan peta Nine-Line, padahal banyak yang masuk ke zona ekonomi eksklusif, Z, negara lain, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, hingga Indonesia. Beijing semakin berani, membuat pulau buatan dan pangkalan militer. Mengirim kapal perang dan penjaga pantai untuk mengusir kapal asing. Menolak putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang memenangkan Filipina. Bagi Eropa, konflik di Laut Cina Selatan berarti ancaman terhadap jalur perdagangan laut. Sekitar 40% perdagangan maritim global melewati perairan ini, termasuk pasokan energi ke Jepang, Korea, dan bahkan Eropa. Selain Laut Cina Selatan, Selat Taiwan juga jadi sorotan. Cina kerap menggelar latihan militer besar-besaran, pengerahan kapal perang, jet tempur, hingga blokade simulasi di sekitar Taiwan. Cina tidak pernah menguasai Taiwan, namun selalu menegaskan pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya. Bagi Beijing, penyatuan Taiwan adalah misi sejarah yang bisa dilakukan dengan kekuatan militer. Bagi dunia, perang di Taiwan bisa lebih berbahaya dibanding konflik Ukraina. Karena, satu Taiwan adalah pusat industri semikonduktor dunia, TSMC. 2. Selat Taiwan adalah jalur vital perdagangan global. 3. Jika konflik pecah, AS dan sekutu NATO kemungkinan ikut turun tangan. Kenapa Jerman merasa langsung terancam? Pertama, ekonomi Eropa sangat bergantung pada perdagangan Asia. Jalur Laut Cina Selatan menjadi rute vital bagi barang-barang ekspor-impor Eropa. Kedua, Jerman memiliki kapal perang yang pernah ikut patroli bersama sekutu di Indo-Pasifik. Ketiga, sebagai motor Uni Eropa, Jerman khawatir jika konflik pecah, stabilitas global hancur, inflasi melonjak, energi dan teknologi terganggu. Jadi jelas, konflik di Asia akan punya dampak besar di Berlin, Paris, hingga Brussels. Bagaimana tanggapan Beijing? Cina langsung mengecam keras. Pada 18 Agustus, Kementerian Luar Negeri Cina memperingatkan Jerman untuk tidak memicu konfrontasi. Beijing menilai pernyataan Wadephul sebagai bentuk intervensi asing yang bisa memperburuk ketegangan di Asia. Sehari sebelumnya, Wadephul bahkan sudah menuduh Cina semakin menegaskan supremasi regional dan mempertanyakan komitmennya pada hukum internasional. Tak heran, pernyataan ini membuat hubungan diplomatik Jerman-Cina semakin panas. Mari kita analisis. 1. Eropa mulai mengalihkan perhatian ke Indo-Pasifik. Setelah lama fokus pada Ukraina-Rusia, kini mereka sadar Asia juga punya risiko besar. 2. Cina dipandang sebagai tantangan global. Bukan hanya untuk Asia, tapi juga Barat. 3. Indonesia dan Asia Tenggara jadi medan penting. Tak heran Wadephul menyampaikan pesan ini di Jakarta, mengingat ASEAN berada tepat di jantung Laut Cina Selatan. Apa artinya bagi geopolitik global? Jika Eropa ikut terlibat, konflik di Asia tidak lagi sebatas regional, melainkan global konflik. NATO bisa saja memperluas peran mereka ke Indo-Pasifik, mendukung AS dan Jepang. Cina tentu tidak akan tinggal diam, bisa memperkuat aliansinya dengan Rusia, Iran, bahkan Korea Utara. Dengan kata lain, ketegangan di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan bisa menjadi pemicu perang dingin baru antara Barat dan Timur. Pernyataan Menlu Jerman Johann Wadephul jelas menegaskan bahwa konflik di Asia bukan hanya urusan Asia, tapi juga masalah global. Agresivitas Cina di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan kini menjadi perhatian serius Eropa. Apakah ini akan membuat hubungan Jerman-Cina semakin memburuk? Dan apakah langkah ini justru mempercepat pembentukan blok baru antara Barat dan Timur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar geopolitik dunia.